Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Uwaroh, NIM A510 180 140, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan spektrum autisme. Pengertian autis menurut Huzaimah yaitu perkembangan pervasif pada anak biasanya ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Sebelum anak berusia 3 tahun, penyandang autisme memiliki ciri-ciri yaitu 1. Kesulitan dalam melakukan hubungan sosial. Yang kedua, kesulitan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kesulitan mengembangkan imajinasi. Dan yang keempat yaitu anak autisme sangat aktif bergerak. Karakteristik anak autisme yaitu yang pertama, tidak dapat mengoceh di usia 12 bulan. Yang kedua, tidak menunjukkan gerakan tubuh, contohnya melambaikan tangan, mengambil mainan, mengulangi gerakan yang telah dicontohkan orang lain. Yang ketiga, tidak bisa mengucapkan kata mama papa atau kata yang melebihi dari 2 kata. Yang keempat, hilangnya kemampuan berkomunikasi atau berinteraksi yang telah dicapai sebelumnya. Berdasarkan karakteristik dari beberapa ahli, karakteristik anak autis menekankan pada mengabaikan lingkungan sosial, tidak beraksi secara normal dalam berinteraksi sosial, melakukan pengulangan dalam reaksi, dan tidak percaya diri, menunjukkan sikap agresif. Adapun faktor dan gejalanya yaitu seorang anak dikatakan autis apabila di dalam pengamatan perilakunya memenuhi diagnosis dari psikiater. Gejalanya yaitu 1. Defisit atau kekurangan menetap dalam komunikasi dan interaksi sosial berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas atau berulang-ulang. Pendidikan untuk anak autis. Anak autisme adalah anak yang memiliki gangguan khusus yang ditandai tidak tertariknya berinteraksi dengan lingkungan luar, terhambatnya bicara dan perilaku, banyak bergerak, dan sering mengekspresikan emosinya dengan berteriak, berlompat-lompat, dan lari. Sehingga pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak autisme agar membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sosialnya, seperti memasukkan anak ke sekolah luar biasa atau melakukan terapi. Menurut Matulesi dan Tambunan, kelas inklusif yaitu kelas yang disediakan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang berada di dalam sekolah umum. Anak autisme akan mendapatkan kurikulum khusus, tetapi tetap dapat bersosialisasi dan belajar dari model yang dilihatnya setiap hari dan contoh dari anak-anak normal lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrina Nabilah, NIM A510 1800178. Saya akan menjelaskan tentang layanan untuk anak autis. Tujuan layanan ini adalah untuk mendukung perkembangan anak autis. Layanan ini terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah pelayanan pengasramaan. Pelayanan ini merupakan pemberian tempat tinggal sementara untuk anak autis agar dapat bersosialisasi dengan teman lainnya dan agar tidak merasa sendiri atau dikucilkan. Yang kedua adalah pelayanan pemaknaan. Pelayanan pemaknaan ini adalah pemberian makanan dan minuman
yang sudah terjamin kualitas gizinya sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak autis secara fisik maupun psikis. Yang ketiga adalah pelayanan konsultasi atau bimbingan. Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan anak autis untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan. Pelayanan pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengecek kesehatan anak autis dan untuk mengetahui perkembangan anak tersebut. Yang kelima adalah pelayanan pendidikan. Pelayanan untuk anak autis untuk menempuh pendidikan formal seperti anak lainnya. Yang keenam adalah pelayanan keterampilan. Bertujuan agar anak diberikan keterampilan kerja seperti berkebun, menjahit, kemudian perbaikan TV atau komputer, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga anak tersebut memiliki skill untuk bekal atau pengalamannya. Kemudian yang ketujuh adalah pelayanan keagamaan. Pelayanan keagamaan ini bertujuan untuk menjalankan aktivitas keagamaan seperti kegiatan membaca Al-Quran, mengikuti kajian, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah pelayanan hiburan dan rekreasi. Pelayanan ini memberikan keceriaan dan kesenangan kepada anak autis melalui permainan-permainan atau berkunjung ke suatu tempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terapi. Terapi untuk anak autis bertujuan untuk membantu proses penyembuhannya. Yang pertama adalah terapi perilaku. Terapi perilaku ini bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak lazim atau menyimpang. Terapi perilaku ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu terapi okupasi dan terapi wicara. Terapi okupasi ini dapat membantu meningkatkan, memelihara, serta menguatkan keterampilan otot. Kemudian, terapi wicara dapat dilakukan dengan metode ABA agar mengajarkan anak untuk baca tulis, merespon perkataan orang lain, dan memahami mengikuti instruksi verbal. Kemudian yang kedua adalah terapi biomedik. Terapi ini merupakan mensuplai terhadap anak autis dengan pemberian obat dari dokter spesialis jiwa anak. Yang ketiga adalah terapi fisik. Terapi fisik ini bertujuan untuk mengembangkan serta mengembalikan kemampuan gerak dan fungsi tubuh. Contohnya, dapat menekuk tangan, dapat menekuk kaki, membungkuk, berdiri dengan seimbang, berjalan, hingga berlari. Kemudian, yang keempat adalah terapi sosial. Seorang terapis harus memberikan contoh langsung kepada anak autis untuk bersosialisasi dengan teman lainnya. Karena biasanya penyandang autis ini memiliki kelemahan dalam bidang komunikasi maupun interaksi. Kemudian yang kelima adalah terapi bermain. Terapi bermain ini bertujuan agar anak autis selalu riang dan bergembira, terutama bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya, yang keenam adalah terapi perkembangan. Dalam terapi perkembangan ini, anak akan dipelajari minatnya, perkembangannya, kemampuan sosial, emosional, serta intelektual sampai anak tersebut mengalami kemajuan. Kemudian yang ketujuh adalah terapi musik. Terapi musik ini dapat membantu perkembangan anak serta membantu anak agar dapat menanggap melalui pendengarannya. Musik yang digunakan adalah musik yang lembut dan mudah dipahami. Kemudian yang kedelapan adalah terapi visual. Terapi visual ini bertujuan agar anak-anak dapat belajar dan berkomunikasi dengan cara melihat gambar-gambar yang unik dan menyenangkan. Kemudian ke-9 adalah terapi obat.
Dalam terapi obat ini, penderita autis dapat diberikan obat-obatan dalam kondisi tertentu dan pemberiannya pun terbatas. Karena dengan obat tidak terlalu menentukan untuk penyembuhannya. Kemudian yang ke-10 adalah terapi dengan ikan lumba-lumba. Terapi ini dapat dilakukan sekitar 40 menit. Terapi ini dengan tujuan menyeimbangkan hormon endokrin dan sensor yang dikeluarkan melalui suara lumba-lumba. Kemudian yang ke-11 adalah sosialisasi ke sekolah reguler. Anak autis yang telah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dapat dicoba untuk memasuki sekolah normal sesuai dengan umurnya. Kemudian yang terakhir adalah sekolah pendidikan khusus. Sekolah pendidikan khusus ini adalah salah satu bentuk terapi anak autis, yaitu memasukkannya ke sekolah khusus, karena di dalamnya itu sudah mencakup tentang terapi perilaku, terapi bicara, maupun terapi okupasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.